Diangkat kok nggak mau gerak ya. Dan lagi-lagi si ibu tadi turun tangan. Udah mas gini aja, saya bantuin semuanya gitu. Iya bu, iya bu. Mas Pujo sama Mas Beni udah merasakan sesuatu yang aneh di sana. Makanya dari itu ya udahlah biarin aja, yang penting selesai. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Satu cerita yang dikirim oleh Mas Pujo. Mas Pujo ini adalah salah satu kawan subscriber juga yang bercerita tentang pengalaman dia sewaktu mengantarkan barang ke sebuah rumah. Jadi Mas Pujo itu kerja di toko furnitur, di mana di situ ada sebuah pesanan yang minta diantarnya itu malam hari. Karena alasannya kalau siang hari nggak ada orang yang di rumah gitu. Jadi minta diantarnya itu malam hari selepas jam 9 malam. Awalnya pihak toko itu agak sedikit keberatan, tapi setelah koordinasi dengan Mas Pujo, akhirnya Mas Pujo pun mau, dan si pembeli itu ternyata memang juga ngasih tambahan ongkos kirim begitu. Ada ngasih tambahan ini, Bu, dikasih tambahan sekian, ini nggak apa-apa nanti buat transport barangnya. Maka dari itu ya udah Mas Pujo pun oke lah gitu ya. Jadi waktu itu dari sorenya barang udah diangkut dan barang udah dibawa ke rumahnya Mas Pujo. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke ceritanya Mas Pujo tadi. Jadi sore itu kan barangnya dibawa, diangkut. Itu adalah sebuah sofa yang pakai kayu jati, ukiran seperti itu, barangnya cukup besar. Ya itu diangkut ke rumahnya Mas Pujo, dan rencananya Mas Pujo itu malam harinya itu akan ngajak salah satu karyawan juga. Memang biasa ya, kerneknya itu siapa, Mas Pujo namanya Mas Beni. Jadi sorenya dibawa ke rumahnya Mas Pujo, nanti sekitar jam 8 lewat lah. Mas Beni tadi nyamperin Mas Pujo dan langsung berangkat nganterin barang tadi. Singkat cerita, jam 8 malam lewat, Mas Beni pun datang ke sana. Tuk. Jo, ayo kita jalan katanya. Sebentar lagi Ben, ngabisin rokok nanggung, kata Mas Pujo. Oh iya. Kalau gitu aku nyalain dulu ya. Oh iya silakan kata Mas Pujo. Nggak apa-apa gitu. Udah, mereka ngerokok. Jo, ini baru pertama kali ya nganterin sampai malam kayak gini. Iya nggak apa-apa, yang penting kan ada duitnya. Kita dikasih duit lebih, dan ya ini penghasilan kita sehari lah, bahkan lebih kan. Iya sih alhamdulillah ya gitu. Ya udah, nanti bentar lagi lah, orang rumahnya kan deket, nggak terlalu jauh, kata Mas Pujo. Oh iya siap lagian kalau malam begini kan sepi, enak, adem lagi. Nah singkat cerita mereka pun siap. Jam 8:30 Mas Pujo sama Mas Beni itu jalan masuk ke dalam mobil. Nggak ada firasat apa-apa, mobilnya di starter itu nggak mau nyala.
Wah, di situ Mas Pujo udah kesel, ini kenapa tumben-tumbenan nih begini. Mobil biasanya aman-aman aja, udah kayak sahabat, udah kayak sohib gitu. Kalau mobil ada masalah, Mas Pujo itu biasanya tahu. Kamu kenapa ditanyain? Oh, masalahnya ini, Mas Pujo itu langsung tahu. Langsung dibenerin, beres. Nah, malam ini si mobil itu nggak ada keluhan, nggak ada apa, tiba-tiba macet. Ditanya, kok iki ngopo? Kamu tuh kenapa tiba-tiba mati begini? Kenapa ngambek? Gitu. Ya mobilnya diem aja. Buka dulu sama Mas Pujo, dicek. Oh ternyata ininya gitu. Nggak disebutin masalahnya apa gitu ya. Akhirnya diberesin 5 menit pun jalan. Greng. Nah siap nih udah. Oke lagi nih si Boil gitu ya. Ayo kita jalan. Mas Pujo pun jalan mundurin mobilnya. Keluar dari rumahnya. Bus menuju ke sana, lokasi yang dituju, yang jaraknya menurut perkiraan Mas Pujo itu kurang lebih sekitar setengah jam dari tempatnya Mas Pujo itu. Ya telat-telat 5 menit lah harusnya kan, tadi kan ada sempat mogok kayak gitu. Dan malam itu mereka jalan ke sana. Lagi-lagi Mas Ben itu ngebuka omongan, Jo, rumahnya daerah mana sih Jo? Oh daerah situ tuh situ. Oh iya yang deket sini, ngelewatin jembatan atau enggak? Ngelewatin dong gitu. Kalau sebelum jembatan itu desa yang beda. Nah ini kesana lagi jembatan. Nanti masuk lagi ke sana. Wah lumayan jauh juga ya. Iya lumayan jauh. Jalanannya gimana? Oh jalanannya ya begitulah standar jalanan sawah gitu. Wah bakal banyak goncangan kata Mas Beni. Iya. Ini ngikatnya udah kenceng belum? Udah tenang aja gitu. Barangnya berat kok. Kalau ada guncangan gak kerasa katanya. Oh ya udah ya wis. Akhirnya mereka pun jalan ke sana. Gak ada firasat yang aneh-aneh begitu malam itu. Singkat cerita, sampailah mereka di jembatan yang tadi disebutkan dalam obrolan itu. Oh udah nyampe jembatan nih, bentar lagi nih. Mereka pun melewati persawahan dengan jalan kondisinya yang berlobang di kanan kirinya gitu. Jadi mobil tuh harus kanan kiri, ngindarin lubang-lubang yang gede. Jalannya pun harus pelan. Alhasil waktu itu baru nyampe di sawah itu udah jam 9 lewat. Udah jam 9 kurang lebih lewat 5 menit lah. Wah ini kita udah telat nih. Marah nggak ya orangnya ya? Pasti udah nungguin nih. Udah nggak apa-apa, agak dikencengin sedikit dan kurang lebih jam 9 lewat 15. Sampailah mereka di sebuah desa yang menurut Mas Pujo ini harusnya sebentar lagi nyampe nih gitu. Kalau ngelihat alamatnya sih bentar lagi nih, nomor rumahnya ini nomor sekian. Nah, beberapa rumah ke depan gitu udah nyampe. Biasanya kalau siang kan tinggal nanya orang, Pak rumahnya Pak ini gitu, nomor sekian di mana ya Pak? Oh di situ, gampang. Karena malam hari desa itu sepi, nggak ada orang yang nongkrong di pinggir jalan. Ya udah cuman ngandelin mata doang, pentelengin gitu ya, angkanya berapa, nomornya berapa gitu. Dan sampailah mereka di nomor 58. Nah ini nih rumah yang dituju nih, udah sampai kita. Itu adalah rumah yang sangat besar, rumah yang sangat megah, meskipun itu rumah tadi letaknya di kampung ya, jadi bener-bener boleh dibilang kayak jomplang sama rumah-rumah yang lain. Yang lain itu rumahnya kecil-kecil, standar biasa umum ya. Nah ini tuh enggak, ini tuh bener-bener masuknya tuh ke rumah gedongan. Ya udah, oh ternyata ini rumahnya, pantesan beli sofanya begini, sofa yang mahal. Mas Pujo pun ngelakson, didit gitu. Sempat ngetok-ngetok pagernya kan. Pagernya itu masih digembok, tek. Assalamualaikum, permisi. Diketok lagi, nggak ada suara. Diketok lagi, sampai kesekian kalinya akhirnya ada yang ngejawab dari dalam. Ya sebentar mas gitu. Keluarlah seorang ibu-ibu. Ya, yang Mas Pujo kenal ya, yang tadi beli di sana yang ngasih uang tambahan itu. Oh Bu, ini Bu, maaf Bu, kami telat Bu, tadi nyari alamatnya agak susah gitu. Oh gitu, kirain macet atau apa tadi itu. Dalam hatinya Mas Pujo, kok tahu ya macet ya? Mungkin itu aja, asal nebak aja kali si ibu.
Akhirnya udah, Bu ini langsung diturunin aja ya Bu ya. Iya silakan. Si ibu tadi pun ngebuka gemboknya. Si Mas Benny itu turun ngebantuin buka gerbangnya. Gerbangnya tuh gerbang begini. Dibuka, parkir sana, dituruninlah si kursi tadi. 2 orang itu katanya hampir nggak kuat. Jo, kok berat banget Jo kursinya? Iya Ben, kayak nggak biasanya ya. Biasanya tuh ya kita kuat lah berdua ngangkat kursi begini, tapi ini kok rasanya berat banget ya. Aku sampai hampir jatuh loh. Dan si ibu-ibu tadi, Mas kenapa Mas, berat ya Mas ya? Iya Bu, berat banget Bu, di sini saya bantuin, kata si ibu tadi. Jadi si ibu itu apa ya, bajunya itu agak sedikit aneh, nggak wajar. Sesuatu yang jarang dilihat sama Mas Pujo dan Mas Benny. Namanya di kampung gitu ya. Mas Pujo sama Mas Benny juga hidupnya di kampung. Jarang ngelihat orang pakai daster warna putih. Dasternya yang renda-renda lagi lengan panjang. Itu jarang banget tuh. Ini makanya, oh ini mungkin bajunya priayi kali seperti ini. Rambutnya pun digerai sepunggung. Rambutnya tuh agak-agak berintik, keriting kecil seperti itu. Tapi itu cuma disimpan di dalam hati waktu itu, diturunin gitu kan. Berat banget. Nah si ibu tadi tuh bantuin. Kata Mas Pujo, ngangkatnya itu cuma 1 tangan begini. Dan buat Mas Pujo dan Mas Benny kan yang di atas, Mas Pujo yang di bawah. Kata mereka, setelah diangkat begini sama si ibu itu, bener-bener enteng banget. Itu kayak ngangkat styrofoam gitu. Gila, ini kok jadi enteng banget gitu ya. Mas Benny sama Mas Pujo itu cuman lihat-lihatan doang. Si ibunya itu kelihatan cuman senyum gitu. Diturunin akhirnya. Mas Pujo kan masih di atas kan. Nah Mas Pujo itu niatinya mau nurunin. Bentar-bentar aku turun dulu, mau nahan ya. Yang di sisi satunya yang masih begini di atas ini. Mas Benny mau turun. Kata si ibu, udah nggak apa-apa gitu. Nah si ibu tadi tuh cuma 1 tangan begini loh. Ini diangkat begini, ditaruh grek. Gimana, mau langsung dimasukin atau gimana? Atau mau diturunin dulu semuanya katanya. Langsung dimasukin aja ya Bu ya gitu. Oh silakan, nggak apa-apa. Diangkat lagi Mas Pujo sama Mas Benny. Gitu. Ben, kok berat lagi Ben gitu. Iya berat banget. Jadi gimana, mau dibantuin lagi gitu. Wah tapi merepotkan Bu, nggak enak Bu, biar kami aja. Oh ya udah kalian aja kalau kayak gitu. Bener-bener setengah mati katanya Mas Pujo sama Mas Benny itu ngangkat sofa tadi. Diangkat bener-bener 1 meter berhenti, 1 meter berhenti. Harusnya sofa ini tuh nggak seberat ini. Tapi entah kenapa malam ini tuh rasanya berat banget. Ya, tapi pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan. Akhirnya sofa tadi pun masuk. Ternyata di ruang tamu itu udah ada sofanya. Bu, ini mau ditaruh di mana Bu? Oh, langsung masuk aja ke ruang tengah Mas gitu. Aduh, dalam hatinya Mas Pujo sama Mas Benny. Gila, masuk ke ruang tengah nih masih ada jarak berapa meter. Ini kan masih jauh. Mana berat banget lagi. Ya wis sudah nggak apa-apa, resiko pekerjaan. Dicoba angkat lagi. Diangkat lagi sampai bener-bener mereka tuh sofanya tuh di perbatasan antara ruang tamu dan ruang tengah. Sofa tadi diangkat Mas Benny sama Mas Pujo itu nggak gerak sama sekali. Bener-bener berat dan bilang, Ben, berat banget Ben, aku nggak kuat Ben. Sama Jo, aku juga nggak kuat. Ini aneh sumpah, ini aneh. Baru pertama lo ngalamin begini. Apa kita karena udah kecapean ya Ben ya? Bisa jadi sih, tapi enggak ah. Ini kayaknya aneh deh. Si ibu tadi itu cuman berdiri nyender sambil sedakep begini tangannya. Nyender di pintu depan di situ. Ngeliatin Mas Pujo sama Mas Benny. Loh kok berhenti Mas katanya. Iya Bu, sebentar lagi. Mas Pujo sama Mas Benny kan coba ngangkat lagi gini. Tetep nggak bisa, nggak jalan gitu. Berat ya Mas ya, kata si ibu tadi. Mas Pujo itu malu mau mengakui itu berat banget. Dan akhirnya bilang juga Mas Benny-nya yang waktu itu ngomong, iya Bu, maaf ya Bu ya, ini kok berat banget ya Bu ya. Biasanya nggak seberat ini sofa ini gitu.
Oh, itu mungkin karena ya di rumah saya kali jadi berat itu. Di situ meskipun aneh omongannya si ibu, tapi Mas Pujo dan Mas Beni berusaha senormal mungkin ya, berusaha supaya nggak kaget, supaya nggak kelihatan kalau dia itu agak terganggu dengan pernyataan itu. Mereka cuma diem aja terus berusaha ngangkat begini, ngangkat mulai keangkat sedikit gitu ya, tapi ya itu cuma 5 cm geraknya, 5 cm 5 cm. Ya udah, kalau berat ngaku aja, kata si ibu itu. Iya bu, berat bu, kata Mas Pujo, kami nggak kuat bu gitu. Dan ya udah, sini saya bantuin. Akhirnya si ibu tadi pun sama, ngangkat bawahnya dan cuman satu sisi doang gitu ya. Mas Pujo di sini, Mas Beni di belakang, si ibu tadi di samping, dan lagi-lagi rasanya itu kayak ngangkat gabus, kayak ngangkat styrofoam. Mas Beni sama Mas Pujo itu lihat-lihatan gitu, tapi mereka jadi salah tingkah gitu ya. Ini kok aneh banget, kok aneh, pokoknya aneh lah. Ibu ini apa sih? Ibu ini apa gitu? Kok bisa sekuat ini? Dan akhirnya terus masuk, dibawa ke dalam dan ya diletakkan sofa tadi. Sepintas Mas Beni itu ngelihat sewaktu selesai naruh kursi itu, Mas Beni ngelihat di satu ruangan tengahnya kan luas banget. Ngelihat di satu sudut ruangan, di bagian belakang tepatnya, mungkin itu adalah daerah dapur, tapi Mas Beni nggak begitu ingat itu ruangan apa. Yang jelas cuman ruangan gitu aja dengan cahaya yang agak remang, cahayanya itu cahaya lampu kuning. Mas Beni ngelihat ada satu sosok yang mirip banget dengan si ibu tadi. Dilihatin gitu, loh kok si ibunya udah di sana? Mas Beni nengok begini, lah ini si ibu di sini. Giliran nengok ke belakang lagi, itu udah nggak ada. Dan akhirnya mereka pun tersadar gitu ya. Ayo lanjut kerja, lanjut. Ayo Jok, buruan Jok gitu. Oh iya. Dan ternyata Mas Pujo pun, ini ke belakang ya. Mas Pujo pun ngelihat hal yang sama, tapi di sudut yang berbeda. Jadi Mas Pujo ngelihat si ibu di tempat yang beda. Kejadiannya tuh mirip dengan apa yang dialami sama Mas Beni. Saat nengok begini, nengok ke sana lagi, itu udah nggak ada. Dan mereka berjalan ke depan, diikuti sama si ibu tadi. Mereka tuh sebenarnya pengen ngobrol banget ya, pengen bilang, Ben, ngeliat nggak Ben tadi gitu. Iya aku juga ngeliat, pengennya tuh ngomong kayak gitu, tapi karena diikutin sama si ibu ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Udah terus aja lanjutin lah, yang penting kelar gitu. Ini kebelakangan kesini kok udah mulai serem ya gitu. Dan akhirnya sofa selanjutnya itu yang tadi kan yang paling panjang dulu yang diturunin, karena posisinya nggak tahu, ngeletakinnya juga nggak tahu. Mas Pujo juga bingung, biasanya tuh yang diturunin tuh yang kecil-kecil dulu. Nah ini tuh enggak, ini yang diturunin tuh yang paling besar. Nah di situ ada dua sofa lagi, yang satu yang ukuran sedang, sama ada yang satu yang paling kecil. Yang paling kecil naruhnya paling ujung sana. Ini yang paling sedang. Kejadiannya tuh sama, mirip banget. Diangkat kok nggak mau gerak ya. Dan lagi-lagi si ibu tadi turun tangan. Udah mas gini aja, saya bantuin semuanya gitu. Iya bu. Mas Pujo sama Mas Beni udah merasakan sesuatu yang aneh di sana. Makanya dari itu ya udahlah biarin aja, yang penting selesai. Akhirnya dibantu lagi sama si ibu begini, nurunnya pun sama. Mas Beni sama Mas Pujo lagi-lagi lihat-lihatan. Dan untuk yang sofa kedua ini, yang ukurannya sedang itu, saat lagi ngangkat itu, sampai mereka di ruang tamu, Mas Beni itu yang bagian, Mas Pujo itu yang di bagian depan ya, jalannya ke belakang begitu. Dia tuh kayak nginjak sesuatu dan dia tuh hampir terjatuh. Set gitu, kepleset. Pas dilihat itu apa sih? Itu kayak cairan bening berceceran di lantai. Bening, bener-bener bening, warna putih, kayak sabun begitu, kental, warnanya bening, itu berceceran di lantai. Dan itu licin banget. Mas Beni mau ngumpat gak enak gitu kan, cuman astagfirullahaladzim gitu.
kok ini apaan gitu, licin. Ben, awas Ben, licin Ben, gitu. Awas licin. Mas Benny kan waspada, mana licin, mana gitu. Nah, Mas Benny tuh lewat lancar-lancar aja. Di situ Mas Pujo ngeliatin Mas Benny, kok dia kayaknya nggak nginjak apa-apa ya, padahal itu cecerannya itu banyak loh. Akhirnya sofa itu pun sama, ditaruh di situ, gereng. Kali ini Mas Benny sama Mas Pujo itu nggak berani ngelihat ke ruangan lain. Udah, yang penting kelar gitu. Mas Pujo ngelihat ke kakinya, tadi kan habis nginjak itu. Nggak enak, takutnya berceceran. Ternyata enggak, di lantai itu bersih. Dan Mas Pujo itu ngelihat ke kakinya juga bersih, nggak ada bekas cairan apapun. Udah, mereka keluar lagi. Wah, tinggal satu sofa lagi. Si ibunya nanya, ini yang paling kecil mau dibantuin juga enggak? Kayaknya yang kecil nggak usah Bu. Beneran nih nggak usah gitu. Iya nggak usah Bu. Akhirnya diturunin dan bener aja. Yang kecil itu beratnya nggak terlalu berat, biasa aja. Nah, ini baru enteng nih. Mas Benny yang ngangkat sendirian di atas kan. Diturunin di bawah, ditangkep sama Mas Pujo. Dan giliran ngangkat sofa itu, mereka ngangkatnya tetap berdua. Giliran ngangkat sofa tadi yang paling kecil, di situ mereka berdua itu mulai mencium sebuah aroma, sesuatu yang gak mengenakan gitu. Ini kok baunya amis banget ya. Ben, nyium sesuatu gak Ben? Nah, kebetulan si ibu itu posisinya masih di mobil, udah agak jauh, baru mau jalan ke sini. Ben, kamu nyium sesuatu nggak? Iya, aku nyium sesuatu bau amis gitu. Ini dari sofanya tuh bukan ya Ben ya? Bentar, berhenti dulu, turunin gitu. Takutnya ketempelan apa gitu kan. Dicari-cari, dibolak-balik. Si ibu tadi nanya, Mas, kenapa Mas? Kok diturunin di situ? Ada apa Mas? Ada yang kotor, ada yang rusak atau gimana? Enggak Bu, ini kita nyium bau amis Bu. Takutnya baunya dari sofa gitu. Oh itu bukan Mas gitu. Oh gitu ya Bu ya. Ibu nyium nggak Bu? Enggak, saya nggak nyium gitu. Itu bukan baunya sofa tadi katanya. Oh ya udah Bu. Akhirnya diangkat lagi meskipun bau amis itu makin menyengat. Ini kok baunya makin menyengat ya. Ben, masih bau Ben. Iya. Enggak kok nggak bau kok kata si ibunya. Udah. Di situ mereka bingung gitu. Udahlah. Ini yang terakhir. Taruh, akhirnya ditaruh di situ. Brem. Nah Mas, bau tadi itu bau saya Mas. Wah astagfirullahaladzim Bu, jangan nakut-nakutin Bu. Iya beneran itu bau saya. Saya kalau udah keringetan, udah capek, habis ngangkat-ngangkat barang ya baunya kayak gitu Mas, bau amis gitu. Bu, iya Bu, saya permisi dulu ya, kami permisi dulu ya Bu ya. Oh iya silakan permisi. Silakan hati-hati di jalan ya. Terima kasih loh gitu. Mau dikasih lagi duit sama ibu. Ini buat jenengan Mas, kata si Mas Benny. Bu mohon maaf Bu, nggak usah. Kami tadi aja udah dikasih banyak. Pokoknya terima kasih banyak. Kami permisi dulu ya Bu ya. Itu ditolak sama Mas Benny. Mas Pujo dalam hati, sialan lu Ben, ngapain ditolak? Diterima aja sayang gitu kan, dalam hati doang. Akhirnya udah mereka naik mobil dan mereka pun jalan keluar dari rumah itu. Ke sana. Di jalan mereka tuh mulai ngobrol. Ben, ngerasain ada sesuatu yang aneh enggak sih? Iya, aku ngerasa ada sesuatu yang aneh. Pertama dari sofa berat itu sama bau-bauan. Ben, tahu nggak? Tadi aku tuh nginjek sesuatu ya, sesuatu yang lengket-lengket gitu di lantai. Tapi pas aku baliknya, diliatin lantainya bersih loh. Bener deh, pokoknya aneh pokoknya waktu itu. Dan akhirnya mereka terus berjalan gitu. Sampailah mereka di rumah. Dan waktu itu, sesampainya di rumahnya Mas Pujo, tiba-tiba mereka kaget karena ada bosnya itu di situ udah nungguin. Jo, gitu kan, Ben, kalian itu dari mana aja sih gitu? Katanya mau nganterin sofa. Lah bos, ini saya baru pulang, kami baru pulang bos dari nganterin sofa itu. Baru pulang gimana? Orang ini yang yang beli sofa itu nelponin dari tadi loh. Ini baru nih 3 menit yang lalu nelponin gitu. Katanya sofanya kok nggak datang. Ben,
Gimana Ben? Bos, sumpah bos, demi Allah bos, ini tadi udah dianterin, udah ditaruh, yang terima itu ibu-ibu, rumahnya gede katanya. Ah yang bener kalian, sumpah beneran gitu. Aduh ini gimana ya? Bosnya akhirnya apa? Udah saya telepon lagi katanya, ditelepon. Pak, Bu, ini katanya sofanya udah dianter. Diantar apaan, orang belum nyampe, nggak ada sofa, nggak ada tamu, nggak ada yang mobil masuk ke sini, kok pokoknya kayak gitu. Jadi begini, di situ mereka itu bingung, Mas Beni sama Mas Pujo, ini kita salah alamat atau gimana ya? Gini bos, kita tenang dulu ya bos ya. Jadi memang, sumpah, ini kami udah nganterin itu, ini notanya udah ditanda tanganin gitu, diambil gua. Hah, Ben? Kok nggak ada tanda tangannya Ben? Kayak gitu ditunjukin ke Beni. Lah, kok nggak ada tanda tangannya? Sumpah bos, tadi aku ngeliat. Ini nota udah ditandatanganin, udah tanda tangan serah terima. Ini nggak tahu kenapa kosong gitu. Waduh si bosnya. Kalian kayaknya disasarin nih kayaknya gitu. Tapi beneran kan kalian udah nganterin itu kan? Sumpah bos, kami kan ikut bos nggak sehari dua hari ini, kami ikut bos kan udah bertahun-tahun bos, ini masuk tahun 7 atau ke 8, udah lama nggak pernah kita salah alamat, nggak pernah kita bawa kabur barang bos. Iya nggak, bukan itu, justru saya tuh mikirnya yang lain gitu. Ini memang nggak tahu deh, bentar yuk kita jalan lagi gitu. Akhirnya apa, bosnya kan bawa mobil sendiri. Ben, Jo, kalian bawa mobilnya, ingat-ingat kalian itu kemana nganternya. Oke siap bos, kita track lagi balik ke sana. Akhirnya mereka pun jalan lagi, bosnya ngikutin, bosnya pakai sopir ya. Jadi mereka tuh berempat, 2 mobil. Mobil bak itu, Mas Beni sama Mas Pujo itu yang depan, bosnya di belakangnya, ngikutin ke sana. Emang bener bosnya juga tahu alamat ini, desanya ini, ngelewatin jembatan, ada sawah masuk ke dalam sana, masuk ke desa tadi. Bosnya tahu banget, apal banget daerah situ. Makin masuk ke sana, Mas Pujo sama Mas Beni kan musyawarah di situ. Rumahnya kamu masih inget nggak, Jo katanya. Ya aku masih inget kayaknya. Ya aku juga masih inget. Ini bentar lagi tuh di depan situ kan nyampe. Mereka pun ke sana, ke depan, berhenti. Rumahnya kan di sini gitu. Tapi ini kok kenapa rumahnya nggak ada ya Jo ya? Nah itu tadi ya, makanya ini kenapa rumahnya nggak ada. Turunlah Mas Pujo sama Mas Beni di situ. Bos, kami tadi nganternya ke sini bos. Ini kami ingat rumah terakhir itu tuh yang itu tuh. Rumah itu, nah di sini tuh ada rumah besar bos. Tuh kan kata bosnya. Kamu salah alamat. Salah alamat gimana? Ya kamu udah disasarin sama ya nggak tahu, ya nggak kelihatan penghuni sini kali, kata bosnya. Gini aja, ayo cari masuk ke dalam gitu, dicek ke dalam ada nggak gitu. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kebun itu, bawa senter gitu, ambil senter, disenterin. Ternyata bener di situ itu ada sofa di balik pohon besar, nggak tahu itu pohon apa waktu itu. Tapi yang jelas itu tadi sofanya Mas Pujo sama Mas Beni itu ada di sana. Ini kan bener kan? Nah kalian udah disasarin nih, udah disasarin kata si bosnya. Udah angkut lagi ke mobil. Akhirnya ya udah dibantuin Pak, bantuin Pak. Ini saya bantuin aja sekalian semuanya. Akhirnya diangkut semuanya. Bismillah dulu, doa dulu. Akhirnya mereka pun berdoa dulu, permisi mau ngangkat sofa. Akhirnya ke situ. Nah itu kan mengundang penduduk gitu ya, tanda tanya penduduk gitu. Ini apaan sih mobil kok dua-dua begini, lampunya masih nyala. Akhirnya di situ rame sama penduduk. Nah dibantuin sama penduduk situ, diangkatin, ayo Pak kita bantuin, dinaikin lagi ke dalam mobil. Nah penduduk tadi kan nanya, emang apa sih yang terjadi gitu. Ini nggak tahu sopir saya nih. Iya Pak, tadi saya tuh nganterin ke sini ke rumah besar, yang buka itu ibu-ibu gitu, dan memang ada beberapa kejadian yang aneh Pak di sini, tapi ya kita nggak enak masa kita mau ceritainnya di sini itu. Ya nggak apa-apa Mas gitu, emang di sini emang terkenal angker Mas. Ini kebon. Ya sebenarnya beberapa kali udah dibangun rumah,
Tapi nggak tahu, nggak jadi-jadi Mas. Akhirnya dibongkar lagi, ya udah. Ini kan karena yang punya itu udah mempersilahkan gitu ya. Ini bata-batanya udah bersih, ini sebenarnya ada beberapa pondasi di sini Mas. Oh begitu ya Pak, iya. Nah jadi gitu, ya udah akhirnya sofanya pun diangkat, balik lagi muter, ternyata alamatnya itu cuman beberapa rumah dari situ. Dan dari situ kan yang punya kursi tadi yang aslinya, pembeli aslinya itu kan juga keluar ke sana. Nah ini sofanya gitu baru nyampe. Pak Bu, mohon maaf, bukannya baru nyampe, waktu itu udah malam ya, udah jam 10 lewat. Bukan baru nyampe Pak Bu, tapi kami disasarin, dimasukin ke sana gitu. Nah akhirnya yang beli pun ngelihat sofanya ya, ngomong ke si bosnya, wah Pak, ini sofanya kok kena lumpur, kotor ya begini ya. Nah itu dia Bu, kami mohon maaf, nanti kami ganti yang baru gimana Pak Bu gitu. Oh iya enggak apa-apa wis, berarti besok lagi aja ya. Iya insya Allah besok kami anterin ke sini. Akhirnya sofa tadi dibawa pulang ke sana. Dan si yang jual toko, Pak Bu mohon maaf kalau bisa nganterinnya jangan malam gitu. Ya jangan ketemu gelap lah, kata si yang jual tadi ya, si bosnya Mas Beni sama Mas Pujo. Kalau bisa jangan malam. Oh iya, kalau hari ini sih saya kebetulan di rumah, terserah mau pagi juga boleh. Dan akhirnya waktu itu sofa tadi yang baru dituker ya, karena yang pertama itu udah kena tanah, kena lumpur, beberapa juga kayak kelihatan udah kebeset sama tanaman seperti itu. Akhirnya ya udah, sofanya diganti, dianterin pagi-pagi sama Mas Pujo sama Mas Beni lagi. Ditanya-tanya gitu kan sama yang jual sofa, ini kenapa Mas? Ya cerita lagi begini, ketemu sama ibu-ibu gitu. Oh si itu siapa Bu? Oh itu namanya Mbah ini gitu, biasa dipanggilnya Mbah ini, itu memang penunggu di situ Mas. Banyak kok yang sering disasarin ke sana, ada yang pesen apa aja lah, ada yang pesen makanan, ada yang pesen apa begitu, pokoknya sering banget dianterin ke situ. Oh begitu ya, iya memang ya, ini beruntung juga Mas jenengan ngalamin gitu. Apalagi saya yang beli sofanya gitu, dan ini lucu aja gitu, ini saya juga baru pertama kali beli sofa, kok sofanya nggak nyampe-nyampe, dan ternyata sofa saya tuh nyasar gitu. Iya Pak Bu, ya udah kami permisi dulu ya. Akhirnya udah selesai, Mas Beni sama Mas Pujo pun pamit pulang. Ya udah, ceritanya berakhir sampai di situ. Intinya pengalaman Mas Beni sama Mas Pujo mengantarkan sofa yang disasarin entah kemana, yang menurut mereka itu adalah rumah yang sangat besar dengan penghuninya yang cuma satu. Tapi mereka itu ngelihat orang-orang atau bentuk-bentuk yang mirip seperti si ibu penghuni rumah itu ya, di beberapa sudut ruangan di rumah itu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Terima kasih buat Mas Pujo dan Mas Beni yang udah berbagi cerita ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ceritanya nggak maksimal. Ya, siapapun itu semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode cerita-cerita horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.